bersalah karena mengikuti ajaran yang sudah diturunkan, yang sudah dipatenkan sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur pada Allah, alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampai pada pembahasan pesan untuk semua pendusta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini saya unggah ya tentang bagaimana Ustadz Abdul Somad ya memberikan wejangan kepada para pendusta seperti KCCS dan juga Saifuddin Ibrahim CS ya kan? Dan pendusta-pendusta yang lain seperti Ali Markus ya yang sudah Allah azab sana, dan juga Junaidi Salat ya yang mengaku sebagai ketua para murtadin Indonesia. Di sini mereka yang dua sudah tewas ya, artinya tewas karena ya ada yang kena COVID ya, ada yang entah tewas kenapa lah tak tahu ya, yang jelas mereka adalah para penghujat Islam dahulunya semasa hidupnya, dan Allah sekarang sudah dan mereka sudah menjumpai Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan ya, dimana mereka sudah mendapatkan azab Allah ya, azab yang pedih atas balasan apa yang mereka pernah perbuat, dimana Islam menjadi bahan olok-olokan mereka, dan karena mereka adalah orang-orang pendusta. Dan selanjutnya mungkin ya untuk si KC sama Saifuddin Ibrahim nih ya boleh jadi ya akan segera juga mendapatkan azab Allah dan akan mendapat murka Allah ya, ketika apa yang mereka lakukan akan menjadi sebuah pertanggungjawaban bagi para kaum kafir ini ya, dimana mereka fitnah-fitnah Islam dengan sedemikian rupa, dengan gagal fahamnya, dengan segala fitnahnya ya, yang sesungguhnya mereka sendiri tidak kuasai. Mereka adalah orang-orang bodoh, dimana mereka sekolah pun tidak, seperti KC apalagi ya, KC ini memang benar-benar orang tidak sekolah. Nah namun demikian dengan Saifuddin Ibrahim, dia sekolah tapi tidak pernah lulus. Nah, jadi seperti apa wejangan ataupun nasihat ya, pesan dari Ustadz Abdul Somad yang menyatakan bahwasanya di mana orang dusta itu akan mendapat celaka pendusta. Oke, demikian kaum muslimin, kita akan putar videonya. Bahagia ini kami secara pribadi, Muhammad Ali Markus atau Markus, membuat satu pernyataan sikap kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Di dalam hati kami yang paling dalam dan setulus-tulusnya, ini adalah kejujuran hati kami untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya kepada beliau Ustadz Jafar Umar Siddiq selaku Umar Tholif selaku Panglima Laskar Jihad, dan juga kepada beliau Habib Rizik selaku Ketua FPI di Indonesia ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala bentuk kesaksian saya yang dalam kaset. Kami sudah mencabutnya. Kami berterima kasih karena kami sudah disadarkan kembali, dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah banyak membawa satu hal sehingga kami boleh sadar akan kesalahan kami. Namun di sini kami ingin sedikit menerangkan bahwa kami tidak ada unsur kesengajaan untuk merekam atau direkam menggandakan dalam bentuk kaset apapun. Kami tidak pernah tahu tentang bentuk rekaman itu. Namun kami sadar bahwa memang ini adalah salah satu kesalahan dalam kesaksian kami. Kami sekali lagi mohon maaf
yang sebesar-besarnya. Insya Allah dengan rasa tanggung jawab kami ini, jikapun kami harus mati, izinkan kami harus mati dalam keadaan iman dan Islam. Izinkan pula bahwa kami harus memperjuangkan kehidupan kami ini, yaitu dengan satu rekaman ini kami berjanji kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada beliau-beliau yaitu Habib Rizik maupun juga Ustadz Ja'far Umar Tholib, kami punya satu kerinduan untuk mengembalikan orang-orang yang sudah kami kristenkan. Itu adalah janji kami sebelum kematian itu menyebut kami, dan janji itu akan kami buktikan karena kami adalah seorang hamba yang kami sadar bahwa kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi selama ini di luar kontrol kesadaran kami. Kami tidak ingin membawa satu genderang perang kepada Islam, karena melalui rekaman ini atau jauh sebelum ini kami sangat cinta Islam, kami sangat cinta Allah, kami sangat cinta Rasulullah. Apapun yang terjadi pada kaset itu adalah satu kesalahan fatal bagi kami. Walaupun di belakang ini ada sebuah dalang, tapi kami tidak perlu menyebutkan. Dan juga buat seluruh pendeta-pendeta, kami berharap supaya tidak mengorbankan kami atau lari daripada tanggung jawab yang ada. Kami pun juga demikian, dan tanggung jawab kami saat ini melalui rekaman ini pula, dari rasa maaf kami ini, kami sudah membuat satu pernyataan untuk tetap hidup di dalam iman dan Islam. Dan melalui satu kesaksian kami ini, kami bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, hak lillahi ta'ala, bahwa inilah hati kami. Kami sekali lagi akan memperjuangkan hidup kami untuk mengembalikan orang-orang yang sudah kami kristenkan, dan kami akan mencabut seluruh kesaksian kami yang tidak benar. Saya berterima kasih atas teguran keras dari Ustadz Ja'far Umar Tholib, juga kepada beliau Habib Rizik. Kami sangat berterima kasih, dan teguran itu adalah sebuah cambuk pelajaran yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam kesempatan yang terindah ini pula, kami juga mohon bantuan doa agar perjuangan iman dan Islam kami ini bukan karena sesuatu yang bersifat pura-pura, tapi kami ingin betul-betul berjuang iman Islam kami dengan hati yang tulus. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Besar hati kami untuk memohon maaf kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, dan kami tetap mohon dukungan doanya agar kami dapat melanjutkan perjuangan ini. Kami mungkin dapat mengakhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tuhan maunya saya jadi pengikutnya, maka dia kejar saya. Jadi saya selama 2 tahun, kalau Jumat saya ke masjid, kalau Minggu saya ke gereja. Dan saya pikir saya mulai tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Nah, agama Islam, agama yang paling dekat sama Islam. Nah, agama Islam, agama yang paling dekat sama Islam. Nah, agama Islam, agama yang paling dekat sama Islam. Nah, agama Islam, agama yang paling dekat sama Islam. Nah, agama Islam, agama yang paling dekat sama Islam. Sama-sama ada Musa, sama-sama ada Daud, sama-sama ada Yusuf, sama-sama ada ya yang lain-lain lah sama gitu, saudara. Jadi paling dekat, saya nggak mungkin mendekati Buddha atau Hindu, tapi yang paling dekat ini. Jadi saya mulai masuk gereja, tetapi kalau saya masuk gereja, ya kalau pendetanya ngajak doa orang semua begini, saya cuma melotot. Ini penting disadari, karena memang sudah tertulis di dalam Al-Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat 36. Saya bacakan begini: wa man ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah dalam kurung Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, inilah ayat yang digenapi, dan umat Islam Indonesia ini sadar mana yang ajaran setan. Sekarang sudah melihat dengan kasat mata pelaku pembunuh, pelaku pembom, dia punya agama,
yang tidak suka dengan agama lain. Ini yang penting disadari. Orang yang seperti itu fanatisme agama tapi tidak memahami agama. Sadarlah wahai bangsaku Indonesia, bahwa agama Islam itu politik. Tidak usah politik lah, beragama itu kalau memang membawa kepada Tuhan, mari kepada Tuhan yang benar. Dan semua umat sekarang tahu perilaku iblis adalah membunuh dan membinasakan. Ini surat Az-Zukhruf ayat 36 digenapi. Orang yang ngajinya di luar firman Tuhan pasti dibawa setan. Apa itu kitabnya? Yaitu kitab kuning itu tadi. Karena kitab kuning bukan Al-Quran, kitab hadis bukan Al-Quran. Oleh karena itu di dalam hadis dijelaskan, barang siapa meledakkan diri untuk membunuh orang Kristen, maka dia sukses mendapatkan bidadari 72. Nah, ajaran inilah yang harus dihilangkan dari Indonesia. Karena ajaran itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Ada lagi hadis yang mengatakan, jika anakmu murtad, maka bunuhlah anakmu itu. Itu kata hadis yang sering dibacakan oleh Pak Dani. Itu juga ajaran harus dihilangkan dari Indonesia, supaya anak cucu kita ke depan tidak terkontaminasi dengan penyakit masyarakat yang semacam itu. Ini agama Islam ini mesti direvisi ajarannya, karena agama Islam sudah tidak jelas pedomannya. Ditanya Al-Quran tidak paham Al-Quran, lari ke hadis. Ditanya tidak hadis, oh itu hadis doib. Itulah selalu menghindar jawaban mereka. Kita harus jujur, kalau memang pelaku bom ini orang Islam, Islamlah itu yang tanggung jawab. Jangan mengelak, oh ini oknum, nggak bisa. Karena pengajarannya ada, saya tahu. Saya Islam sejak kecil, sampai 36 tahun memeluk Islam, tahu persis pengajaran itu. Makanya saya tinggalkan ajaran Islam, karena saya tahu bahwa ajaran itu adalah ajaran jin. Ya, kenapa saya katakan ajaran jin? Orang kitabnya ada di surat jin, surat 72 Al-Jin. Fakta saya bicara, dan ini harus menyadarkan bangsa Indonesia. Apa sih untungnya kita mengikuti Islam yang jelas banyak merugikan, banyak korban gara-gara Islam? Apa untungnya? Agama tidak bisa menyelamatkan, Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan. Lalu apa bangga-banggaan dengan Muhammad bin Abdullah? Bangga-banggaan dengan Islam? Apa untungnya buat saudara? Lihat tuh, gereja katedral hancur. Siapa pelakunya? Ya saya sih bukan memvonis, biarkanlah pihak kepolisian yang menentukan siapa itu pelakunya. Saya hanya menyebutkan ikut berduka cita terjadinya di gereja katedral. Saya harap kepada keluarga yang masih ditinggalkan, kalau yang akan meninggal, bersabarlah. Cuman memang ini jadi tumbal, agar bangsa Indonesia itu sadar bahwa inilah aslinya Islam. Ini aslinya Islam, saudaraku. Jangan ditutup-tutupin lagi. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Islam rahmatan lil alamin. Jadi tidak boleh lagi dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena tidak ada ayatnya di Al-Quran. Ini akibat yang jelek dianggap baik. Tidak ada ayatnya di Al-Quran, Muhammad akan menyelamatkan. Jadi saya katakan dengan tegas, tidak ada keselamatan di dalam Islam. Terbukti, ya, terbukti. Lihat di Sigi, lihat sekarang di Makassar. Cobalah kita melek mata hati kita. Apa untungnya saudara dari Islam? Islam hanya agama bisnis untuk Indonesia. Ini yang harus didengar oleh publik.
Islam hanya numpang bisnis. Tolonglah jangan mementingkan kepentingan pribadi, pentingkan kepentingan masa depan anak cucu kita, masa depan bangsa kita. Jangan sampai membunuh, meledakkan bom, mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada kata Allahu Akbar membawa masuk surga. Tidak ada kata Allahu Akbar membawa masuk surga. Yang bisa masuk surga, yang bisa memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan, bukan mengatakan Allahu Akbar sambil meledak di tubuh. Tidak ada ayatnya. Orang yang bunuh diri akan masuk neraka. Bagaimana dikatakan, alladhi yang nuku nafsahu yang nukuha finnar, walladhi yat'anuha finnar. Ini kata hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang mencekik dirinya sendiri atau bunuh diri, maka ia akan mencekik dirinya sendiri di neraka. Dan seseorang yang menusuk dirinya bunuh diri, maka ia akan menusuk dirinya di neraka. Orang yang meledakkan bom di dunia, maka di akhirat terus-terusan dia selamanya meledakkan bom di dirinya. Dia akan meledakkan api neraka terus di dalam dirinya di akhirat nanti. Ini yang harus disadari oleh umat Islam. Saya sudah pernah mengatakan bahwa terorisme itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Sampai orang-orang yang membaca sebuah kitab suci berhenti membacanya dan mempelajari kitab itu. Dan itu yang saya katakan. Dan beberapa teman dari Densus 88, saya sudah berbicara bahwa tidak mungkin terorisme di Indonesia bisa dihentikan sampai Anda akan menghentikan sebuah pelajaran tentang memahami dan mendalami nilai-nilai dasar agama di sebuah pesantren atau di komunitas. Dan mereka sekarang belajarnya itu bukan lagi di pesantren, tetapi di halakah-halakah, di rumah-rumah makan, di tempat-tempat yang biasa dan tidak disangka oleh polisi dan tentara bagi keamanan negara ini. Jadi terorisme itu tidak akan berhenti sampai kapanpun, karena ada kitab yang membolehkan untuk melakukan kegiatan itu, untuk boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Dan itu yang terjadi sudah berabad-abad. Jadi begini, saya mau katakan kepada kita semua bahwa teroris itu tidak bersalah. Kenapa? Itu ajaran kitab suci. Mereka tidak bersalah karena mengikuti ajaran yang sudah diturunkan, yang sudah dipatenkan sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur pada Allah, alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampai pada pembahasan pesan untuk semua pendusta. Ada seorang laki-laki duduk, lalu kemudian dia melihat ke sekelilingnya. Dia lihat ada semut-semut yang berkeliaran, tapi ada seekor semut sedang membawa kaki belalang. Semut itu membawa kaki belalang, dia amati terus. Tapi nampaknya kaki belalang ini terlalu berat untuk ditarik oleh seekor semut. Akhirnya semut itu berhenti dan dia pergi. Diamati terus, ternyata semut ini pergi ke tempat kawanan semut yang ramai. Lalu kemudian semut-semut ini ramai datang untuk mendapatkan kaki belalang, ke tempat kaki belalang semula. Tapi begitu semut ini akan sampai ke tempat kaki belalang, maka manusia yang iseng ini mengalihkan, memindahkan kaki belalang itu ke tempat lain. Tapi semut ini tetap mengejar. Seekor semut yang menemukan kaki belalang pertama kali menemukan
tempat di mana letak kaki belalang itu disembunyikan. Lalu kemudian dia kembali memberitahukan kepada kawanan semut di mana letak kaki belalang itu berada, dan mereka kembali datang beramai-ramai mendekati kaki belalang itu, posisi letak kaki belalang itu. Tapi apa yang terjadi? Makhluk Allah, manusia satu ini kembali mengalihkan kaki belalang itu ke tempat lain, sampai akhirnya pada saat yang ketiga kalinya, apa yang terjadi? Kawanan semut yang banyak dan ramai itu mencabik-cabik, memotong-motong kaki, perut, kepala seekor semut yang awal menemukan kaki belalang. Apa yang sebenarnya terjadi? Begitulah hukuman bagi semut pendusta. Di hadapan mata seorang makhluk hamba Allah, manusia, yang menggeser letak kaki belalang dari tempat semula. Semut-semut, kawanan semut menyangka bahwa seekor semut ini pendusta, sudah berkhianat, sudah berbohong. Mana kaki belalang yang kau janjikan? Mana kaki belalang yang kau katakan? Nyatanya tidak ada. Padahal sebenarnya kaki belalang itu ada, tapi sudah digeser oleh seorang makhluk hamba Allah. Begitulah ternyata hukuman bagi pendusta, pembohong, penipu dalam dunia semut. Semut yang pernah disebutkan Allah dalam Al-Quran, surat An-Naml, surat semut. Semut yang pernah dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam menahan pasukan bala tentaranya, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Nabi Sulaiman alaihissalam menahan pasukan tentara. Stop, wahai pasukan tentara. Ada apa wahai Nabi Sulaiman? Kami tidak melihat ada apa-apa. Aku mendengar ada panglima semut sedang berkata, wahai semut-semut, masuklah kamu ke dalam lubang-lubang tanah sarang-sarang kamu, karena pasukan Sulaiman akan lalu lewat di jalan ini. Aku khawatir mereka akan menginjak-injak sehingga kamu akan mati, pecah perutmu, patah kakimu, meletus kepalamu. Artinya apa? Ada kehidupan lain selain kehidupan kita. Pernahkah kita berpikir bagaimana kehidupan semut-semut? Oleh sebab itu ketika ada seorang sahabat menghidupkan obor nyala api ke atas sarang semut, dia senang sekali melihat semut itu lari kian kemari, pergi ke sana kemari dalam keadaan kepanasan. Nabi SAW melihat itu marah dan berkata, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menyakiti dengan api kecuali dia, pemilik api, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, la yabulanna ahadukum fil juhri. Janganlah di antara kamu ada yang buang air kecil di lubang tanah. Kenapa? Karena mungkin di dalam lubang tanah itu ada semut, ada serangga, ada kehidupan di sana, ada induk semut, ada anak-anak semut. Ternyata semut juga punya hukum. Semut juga berkata, jangan berdusta, jangan berbohong. Apa hukuman bagi pendusta dalam dunia semut? Mereka yang berdusta, mereka yang berani berbohong, mereka akan dicabik-cabik, dirobek-robek, dipotong-potong, dikerat-kerat sehingga tidak tersisa apa-apa. Begitulah manusia yang selalu mengamati, selalu berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Jika dalam dunia semut yang tidak dinamis, dari sejak zaman Nabi Sulaiman hingga saat ini, semut tidak pernah membangun sebuah peradaban. Tapi hukuman bagi pendusta, pembohong, penipu begitu hebat. Tidak ada hukuman yang layak bagi penipu, pendusta, pembohong kecuali kematian. Penipu dalam dunia semut dicabik, pembohong dalam dunia semut dipotong, pendusta dalam dunia semut dikerat. Bagaimana dalam dunia manusia? Oleh sebab itu ada makhluk-makhluk yang tampaknya hina, rendah, tidak ada apa-apa, tapi justru dalam peradaban mereka menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran. Tapi dalam hidup manusia yang katanya lebih mulia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam keadaan sempurna, sebaik-baik penciptaan. Tapi ternyata summa radadnahu asfala safilin. Kami jatuhkan dia serendah-rendah, sehina-hina penciptaan. Kenapa? Karena dusta, karena bohong, karena tipu muslihat, karena tipu daya. Oleh sebab itu
mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur terhadap diri sendiri, tanpa dilihat oleh atasan CCTV, tapi jujur karena merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak dan langkah. Diamnya adalah Nah, demikian tadi kaum muslimin pesan Ustadz Abdul Somad untuk para kafir laknatullah. Si Udin CS dan si KCCS. Kalau yang dua sih sudah udah ke pangkuan ke pangkuan bapak tetangga. Sudah di kesono no. Oke lah, demikian kaum muslimin ya, saya akhiri video saya ini. Semoga menjadi sebuah iktibar bagi kita semua, dan usahakan kita sebagai seorang muslim janganlah berdusta ya, seperti para kaum kafir ini lakukan, para laknatullah ini lakukan, para murtadin yang sesungguhnya mereka adalah derjana, mereka adalah orang-orang yang derhaka kepada Allah, nah, yang kelak akan Allah tetapkan kekal di dalam neraka. Oke, demikian kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.